Pria ini bangun pagi-pagi untuk membuat sarapan. Sedangkan istrinya berdandan. Tak mudah memasak sarapan. Tapi anaknya ingin minum susu. Kebetulan susu di rumah habis. Dia berkata ke anaknya bahwa bubur juga bergizi. Istrinya yang mendengar itu segera keluar. Anak sedang masa pertumbuhan. Minum susu adalah penting. Nanti pulang kerja akan kubeli. Kamu bangun pagi. Masa tak ada waktu? Maaf. Aku kelupaan karena sibuk. Ayo cepat beli. Baim meletakkan sumpitnya. Lalu membeli susu. Tapi saat kembali, istrinya tak peduli apakah Baim terlambat bekerja atau tidak. Dia berkata, Baim mengantar anak ke sekolah. Karena Paula terburu-buru. Baim tak punya pilihan. Bahkan dirinya tak sempat sarapan. Karena harus mengantarkan anak ke sekolah. Tapi saat baru memasuki lift, sang anak melihat ada anjing. Ini bukan kali pertama. Baim pun memperingati pemilik anjing. Tapi pemilik anjing malah marah. Tak ada yang protes. Hanya kamu saja banyak omong. Kenapa kamu protes, hah? Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Protes sana ke petugas. Padahal Baim tak banyak bicara. Lalu dia pun membawa anaknya pergi. Setelah mengantarkan anaknya, dia bergegas ke kantor. Semua rekannya sudah selesai apel pagi. Bos bertanya kenapa Baim terlambat lagi. Baim tak punya pilihan selain berbohong. Berkata bahwa ada seorang kakek yang kecelakaan. Semuanya hancur, dan barang-barang bertebaran. Ada banyak orang, tapi cuma memoto saja. Tak mungkin tak ada yang menolong. Saya menahan rasa sakit. Sungguh sakit sekali. Kaki saya luka parah. Bahkan dirinya tak pergi ke rumah sakit. Karena lebih memilih bekerja. Setelah bos tahu, dia menyuruh Baim untuk duduk. Tapi saat Baim akan duduk, bosnya malah menarik kursi. Baim refleks. Langsung berdiri. Sekarang dirinya ketahuan. Ceritamu sangat bagus. Tapi ceroboh. Baim tak bisa mengelak lagi. Jadi gajinya pun akan dipotong. Saat sore dirinya sedang menelpon klien. Tapi klien malah menutup telepon sebelum dirinya selesai berbicara. Kebetulan bos lewat. Agar tak terlihat memalukan, Baim berpura-pura terus menelpon. Bos langsung mengambil gagang telepon. Baim menurutku. Kamu sibuk menelpon. Aku mendengar semuanya. Kenapa mengganggu? Kamu kasar sekali. Istrinya juga menganggap Baim tak berguna. Karena tak bisa mencari nafkah. Paula ingin bercerai. Tapi Baim tak tahu. Yang dia tahu sang istri di luar. Baim menelpon Paula. Berkata dirinya tak bisa menjemput sang anak. Saat akan pulang kerja, bos tampak kesal. Kamu kenapa? Kenapa kamu tak tahu malu sekali? Coba lihat dirimu. Baim berkata bahwa di luar sedang hujan. Jadi dirinya harus menjemput sang anak. Bos yang mendengarnya pun kesal. Hei Baim, aku ingatkan. Jika kamu hari ini berani keluar dari gerbang kantor, besok kamu jangan bekerja lagi. Hal ini membuat Baim kesal. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya. Saat ini dirinya dalam masalah. Karena melawan bos. Tapi gajinya juga sudah dipotong. Jadi dia pun ke toilet. Untuk menenangkan diri. Saat menjemput sang anak. Anaknya sudah basah kuyup. Malam harinya. Sang istri sama sekali tak mengerti keadaan Baim. Tapi terus memarahinya. Saat akan beristirahat di akhir pekan. Tapi malah ada yang mengganggu. Apakah harus mendekor rumah di akhir pekan? Kalian sudah mengganggu kami. Bagaimana kami yang harus bekerja di akhir pekan? Karena harus menghasilkan uang. Kalian tak punya akhir pekan, tapi aku punya. Ada banyak orang yang tinggal di sini. Tak boleh renovasi pada akhir pekan. Kalian melanggar peraturan. Tukang berkata mereka hanya disuruh pemilik rumah. Jadi mereka harus bekerja. Tukang hanya ingin uang. Dan tak peduli pada yang lain. Baim hanya memberitahu. Tapi tukang tetap tak setuju. Lalu menghidupkan bor lagi. Baim langsung mencabut listriknya. Tukang ingin berdebat dengan Baim. Saat ini pemilik rumah datang bersama pacarnya. Mereka masuk dengan angkuh. Kamu lihat ini. Di sini akan ada bak mandi besar. Seberapa besar? Mari kita ukur. 50 derajat air. Agar terus berbunyi sepanjang waktu. Baim ingin bicara dengan Raffi. Tapi Raffi mengacuhkannya. Raffi terus berbicara.
Baim tak berbicara sepatah kata pun. Jika menunggu Raffi diam akan sulit. Saat Baim berbicara Raffi emosi. Bisakah kamu berbicara dengan baik? Kenapa aku tak berbicara dengan baik? Kamu mau dipukulkan? Aku ingatkan kamu, saat aku muda, aku mematahkan gigi orang karena bikin kesal. Dan menghajarnya. Masih berani kamu menggertak, dan mengancam orang Baim pun memberitahunya. Dirinya sedang sakit gigi. Jadi makanya menggertakkan gigi. Kalau sakit gigi ya ke dokter. Apa itu merica? Ke dokter sana. Kenapa aku tak menggertakkan gigi saat sakit ya? Karena tetangganya sangat egois. Jadi dia pun hanya diam. Meskipun sudah banyak ribut. Untungnya sang istri sedang pergi. Baim bertemu teman lamanya. Dia ingin menagih hutang ke temannya. Karena ingin membelikan istrinya mobil. Jika tak mendesak, aku tak akan menagihnya. Tapi bagi Kiki ini bukan masalah besar. Dia menyuruh Baim ke showroom mobil. Dan mencari mobil seharga 130 juta. Atau yang 200 juta juga tak masalah. Karena Kiki akan membayarnya. Kamu pergi ke showroom sana. Lalu tinggal telepon aku. Aku akan langsung transfer. Tapi Baim merasa tak sopan. Kiki berkata jangan menilai orang dari covernya saja. Baim pun bersyukur. Memiliki teman yang baik. Saat di rumah Baim pun mulai melihat mobil. Sang istri marah karena tak menyukainya. Tapi setelah mendengar bahwa Baim ingin membelikannya mobil, dia pun tak marah lagi. Keesokannya mereka pergi ke showroom mobil. Kali ini sang istri tampak begitu senang. Pilih yang kamu mau. Nanti akan aku tawar. Dan membayarnya. Tapi setelah mencobanya, petugas memberikan tagihan. Baim menelpon Kiki yang ternyata ponselnya mati. Setelah istrinya tahu, sang istri tampak kesal lagi. Paula memarahi Baim. Baim menjelaskan bahwa dia tak mengira akan seperti ini. Kemarin kami sudah sepakat. Kamu bisa lihat catnya. Aku tak mau. Ponsel Baim pun rusak. Tapi istrinya terus pergi. Baim pun menghubungi Kiki lagi. Akhirnya di malam hari baru bisa. Kiki berkata ponselnya ketinggalan di kantor. Bagaimana dengan mobilnya? Apa yang harus dipilih? Kamu tak bisa dihubungi. Istriku akan menceraikanku. Mengapa kamu berkata itu terus? Baim meminta Kiki transfer uangnya sekarang. Tapi Kiki berkata sedang di Afrika. Nanti saat dia pulang bicara lagi. Kemudian mengakhiri panggilan. Karena hal ini Baim tak bisa bernafas lega. Nasib sial kembali menimpanya. Dia mengeluarkan sebotol anggur mahal. Berkata bahwa dari kualitas anggur terbaik. Dan dia sengaja membaginya. Mereka memberikan anggur Prancis, dipesan langsung, berasal dari kilang anggur terkenal. Harganya 2 juta sebotol. Tapi rasanya biasa saja. Lalu mereka pun minum bersama. Kakak bertanya bahwa Baim tak bisa mabuk. Baim pun hanya terdiam. Dia menjawab bahwa anggur ini tak menyebabkan mabuk. Baim sengaja berbohong. Setelah semuanya meminum anggur, Baim bertanya pada ayah bagaimana rasanya. Sangat enak. Tapi kakak merasa ada yang aneh. Dia berkata anggur ini terlalu manis. Menurut ibu rasanya manis dan enak. Ibu tak mengerti. Ibumu suka manis. Ini jus atau anggur? Kakak sangat curiga dengan anggur ini. Tapi karena tak ada bukti, jadi mereka diam saja. Saat ini istri kakak membisikkan anaknya, lalu menyuruhnya untuk scan QR. Bu 38.000. Apa-apaan minumanmu ini? Lihat itu ayah. Ternyata 38.000. Apa ini anggur? Anggur jenis apa? Apakah ini jus? Kebohongan Baim pun ketahuan. Baim mengaku salah. Dan tindakannya tak bail. Tapi kakak masih kesal. Dia memamerkan kue yang dibawanya. Untungnya ayah meleraikan mereka. Jadi menyuruh mereka untuk berhenti berdebat. Sedangkan istri Baim sudah menebak dari awal ini anggur palsu. Karena berbohong sudah menjadi kebiasaan Baim. Sejak masuk pintu Baim sudah berbohong. Hari ini perusahaanku ada acara. Tapi aku ada kumpul keluarga. Bos memaksaku untuk ikut. Sebenarnya aku tak mau. Jadi ikut sebentar saja. Tapi di jalan malah kejebak macet. Padahal kenyataannya, saat pulang kerja Baim melihat bosnya membawa pulang anggur. Baim melihat bos yang membawa hadiah. Bos berkata, hanya perlu memuji Bu Ani saja. Ini semua gratis.
Baim ingin mendapatkannya juga. Dia pun mulai menjilat Bu Ani. Ternyata ini tak berguna. Ambil, ambil, ambil. Ambil 2. Apakah aku boleh mengambilnya? Ambil. Saat pulang kerja, Baim memberitahu sang istri. Malam nanti dia akan membawa anggur. Dan pergi ke rumah mertuanya. Tapi baru saja menarik napas. Bosnya muncul di belakang. Ternyata Bu Ani sengaja mempermainkannya. Dan memotong gajinya. Saat pulang kerja Baim dihukum. Untuk membersihkan kantor. Termasuk pula toilet. Istrinya sangat marah. Padahal Baim membayarnya. Dia sengaja berbohong. Istrinya sudah muak dengan semua ini. Kamu seumur hidup ingin berbohong? Apakah masuk akal kamu berbohong padaku? Maafkan aku akan pusap. Baim pun pusap. Sambil meminta maaf. Tapi ini tak ada gunanya. Karena sang istri ingin cerai. Dan Paula tak ingin rujuk. Tapi tunggu dulu. Pria yang hidup seperti ini. Siapa yang tahan? Baim meminjamkan uang 130 juta ke Kiki. Tapi tak kunjung dibalikan. Kiki juga tak mengangkat teleponnya. Dan sulit dihubungi. Alasannya tak masuk akal. Kamu bodoh sekali. Aku sedang di Afrika. Kamu kira kita sama? Kamu masih belum pulang. Aku akan kembali lebih awal untuk menemuimu. Baim berkata dirinya sangat membutuhkan uang itu. Karena ini sang istri menceraikannya. Kiki malah mengabaikannya. Baim, apa kau tak percaya padaku? Uangmu itu tak seberapa. Aku sekarang di Afrika. Sejauh apapun kamu pergi, aku pasti akan menghubungimu. Kamu percaya tidak padaku? Padahal Baim hanya ingin uangnya. Sekarang dirinya kehilangan sahabatnya juga. Jadi mencoba menelponnya lagi. Kamu sungguh menyebalkan. Begini, aku minta maaf kalau aku salah. Tolong maafkan aku. Kita adalah teman baik. Aku sangat menyayangimu. Dan tak mau ada keributan seperti ini. Tapi temannya itu tetap saja memarahinya. Lalu menutup telepon. Baim pun pergi untuk sementara waktu. Tiba-tiba dia mendengar suara Kiki. Ternyata benar itu Kiki. Tapi kenapa ada di jalan? Baim pun langsung mendatangi rumahnya. Setelah menunggu lama, Baim ingin bicara padanya. Tapi Kiki malah memarahinya. Aku sengaja melakukan ini. Bahkan sengaja berbohong. Agar mempersulit hidupmu. Kenapa? Sebenarnya, 130 juta itu bisa ku transfer sekarang. Aku bisa kembalikan. Tapi tergantung moodku. Kemudian dia pergi meninggalkan Baim. Sedangkan Baim hanya terdiam. Dan pasrah. Sekarang istrinya ingin cerai. Temannya juga tak bayar hutang. Pekerjaannya kacau balau. Hidupnya sudah hancur. Sehingga tak sanggup berjalan. Akhirnya Baim menangis. Saat menangis ponselnya berdering. Ayah menelponnya. Dan menyuruh Baim transfer uang. Saat ini Baim sangat muak. Akhirnya dia membeli alkohol. Sampai-sampai mabuk berat.